Apa jadinya jika kebaikan hati diuji oleh kebencian, dan kasih sayang muncul dari sosok yang tak disangka-sangka? Di tengah sunyinya hutan, seorang putri menemukan cinta, bukan dari manusia, tapi dari seekor lutung yang menyimpan rahasia langit. Di sebuah kerajaan megah bernama Pasir Batang, hiduplah dua putri yang sama-sama memesona. Purbararang, sang kakak, dikenal dengan kecantikannya yang menawan, namun di balik senyumnya tersimpan api kesombongan dan iri hati. Sementara itu, adiknya, Purbasari, memiliki kecantikan yang tak kalah menakjubkan. Tapi bukan parasnya yang membuat semua orang kagum, melainkan hatinya yang lembut, tutur katanya yang halus, dan kepeduliannya terhadap rakyat kecil. Setiap hari ia menyapa rakyat, menolong mereka tanpa pamrih, bahkan ketika mereka tidak menyadarinya. Namun, kebaikan itu justru menjadi bara di hati Purbararang. Dalam diam, ia merasa terancam. Ia tak ingin kekuasaan kerajaan jatuh ke tangan adiknya. Aku yang sulung, aku yang berhak atas tahta. Begitu sering ia berbisik pada dirinya sendiri di ruang istana yang sepi. Waktu pun berlalu. Sang raja, ayah mereka, mulai menua dan jatuh sakit. Suasana istana menjadi muram, dan semua orang gelisah menanti keputusan sang raja tentang siapa pewaris kerajaan. Pada suatu malam yang sunyi, di hadapan para penasihat istana, sang raja dengan suara lemah berkata, "Tahta Pasir Batang akan aku wariskan kepada Purbasari." Keputusan itu menggema seperti petir di telinga Purbararang. Matanya membulat, wajahnya memerah, dan hatinya mendidih oleh amarah yang tak tertahan. Ia tersenyum palsu di hadapan semua orang, namun di balik senyum itu tersimpan niat jahat yang mulai tumbuh. "Baiklah, ayah," katanya dengan nada manis, "jika itu keputusanmu." Tapi di lubuk hatinya, Purbararang berjanji, ia tidak akan membiarkan adiknya duduk di singgasana itu. Tidak, selama ia masih hidup. Beberapa hari setelah sang raja wafat, Purbararang mulai menjalankan rencananya. Ia bersekongkol dengan tunangannya, Indrajaya, seorang bangsawan licik yang haus kekuasaan. "Kita harus singkirkan Purbasari," bisiknya penuh kebencian. "Rakyat mencintainya, dan itu bahaya bagi kita." Maka mereka mencari cara untuk menjatuhkan sang adik tanpa menodai nama keluarga. Diadakanlah pesta besar, dan di tengah pesta itu Purbararang menuduh Purbasari terkena kutukan karena berani menentang takdir. Ia menunjuk ke arah adiknya dan berseru, "Lihatlah, kulitnya mulai menghitam. Bukankah itu tanda bahwa ia dikutuk dewa?" Semua mata tertuju pada Purbasari. Dalam kebingungan dan ketakutan, sang putri hanya bisa menunduk. Ia tahu, apapun yang dikatakannya tak akan mengubah hati sang kakak yang telah diliputi iri. Keesokan harinya, keputusan kejam dijatuhkan. Purbasari diusir dari istana dan diasingkan ke hutan yang jauh, dengan alasan bahwa ia harus menyucikan diri dari kutukan. Dengan pakaian sederhana dan mata berkaca-kaca, ia melangkah pergi tanpa membawa apa-apa selain harapan. Langkahnya berat, namun hatinya tetap tegar. Di sepanjang jalan, ia mendengar tawa ejekan dari para pengawal yang mengiringinya. Hutan itu sunyi, dingin, dan penuh kabut. Angin bertiup membawa bisikan misterius, seolah alam pun bersedih atas penderitaan sang putri. Saat senja tiba, ia berhenti di tepi sungai yang berkilauan diterpa cahaya matahari terakhir. Di sanalah ia berlutut, membasuh wajahnya, dan berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, jika memang ini takdirku, berilah aku kekuatan untuk menjalaninya." Namun, nasib berkata lain. Saat air bening itu menyentuh pipinya, terdengar suara ranting patah di belakang. Purbasari menoleh dengan cemas. Dari balik semak belukar, muncul seekor lutung hitam dengan tatapan mata tajam, tapi penuh kehangatan. Tubuhnya gagah, bulunya mengilap di bawah cahaya rembulan. Awalnya, Purbasari ketakutan. Ia mundur beberapa langkah, berpikir hewan itu akan menyerangnya. Namun, lutung itu justru menunduk, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tak berniat jahat. Dengan perlahan, ia mengambil buah dari tangannya sendiri dan menyerahkannya pada Purbasari.
Sang putri ragu sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kau tak berbahaya, kan?" katanya lembut. Sejak malam itu, persahabatan aneh tapi tulus pun terjalin antara seorang putri yang diasingkan dan seekor lutung yang menyimpan rahasia besar dari langit. Hari demi hari berlalu di hutan yang sepi. Setiap pagi, burung-burung berkicau lembut, seolah menyapa Purbasari dan sahabat barunya, Lutung Kasarung. Sang putri mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana itu, memetik buah, menimba air sungai, dan berbicara dengan pepohonan. Namun, setiap kali ia merasa lelah atau sedih, lutung itu selalu hadir di sisinya. Ia membawa buah-buahan segar, daun obat, bahkan menyalakan api unggun di malam hari. Perlahan, luka di kulit Purbasari mulai sembuh, dan hatinya kembali tenang. Ia pun sering tersenyum, sesuatu yang sudah lama tak dilakukan sejak kepergiannya dari istana. Kadang, ia berbicara kepada Lutung Kasarung seperti berbicara pada manusia. "Kau tahu, Lutung? Aku tak lagi merasa sendiri," katanya lembut. Lutung itu hanya menatapnya dengan mata yang teduh, seolah menyimpan rahasia besar yang belum waktunya diungkapkan. Suatu pagi, ketika embun masih bergantung di ujung daun, Purbasari terbangun dan terkejut melihat sesuatu yang luar biasa. Di hadapannya berdiri sebuah gubuk kayu yang indah, kokoh, dan hangat, seolah muncul begitu saja dalam semalam. "Siapa yang membuat ini?" gumamnya heran. Ia menatap ke arah Lutung Kasarung, yang sedang duduk di batu besar sambil tersenyum. Purbasari menatapnya tak percaya. "Kau yang melakukannya?" Lutung itu hanya menunduk, tidak menjawab. Namun, dari matanya, Purbasari tahu, ia tak salah menebak. Sejak hari itu, mereka tinggal di gubuk kecil itu bersama-sama. Purbasari menanam bunga di halaman, dan Lutung Kasarung menjaga sekeliling dengan waspada. Di tengah hutan yang dulu menakutkan, kini tumbuh tempat yang penuh kehangatan dan kedamaian. Namun, malam itu berbeda. Saat langit gelap tanpa bintang, Purbasari terlelap di dalam gubuknya, sementara Lutung Kasarung duduk di luar, menatap langit dengan mata sendu. Tiba-tiba, cahaya biru berkilau turun dari angkasa, menyinari tubuhnya. Lutung itu menunduk, dan dalam cahaya itu tampak bayangan sosok manusia, seorang pangeran berwajah tampan, berselimut jubah cahaya. Ia menatap ke arah langit dan berbisik lirih, "Duhai para dewa, hukuman ini panjang, tapi aku berterima kasih karena akhirnya aku menemukan hati yang tulus." Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan itu jauh ke langit. Saat cahaya itu padam, Lutung Kasarung kembali ke wujud asalnya. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ke arah gubuk di mana Purbasari tertidur dengan damai. Ada ketenangan di wajahnya, ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama menjadi kutukan. Kabar aneh pun mulai beredar di kerajaan Pasir Batang. Para pemburu dan petani yang melewati hutan menceritakan kisah yang sama, tentang seorang putri cantik yang tinggal di hutan bersama seekor lutung ajaib, dan tentang taman megah yang tumbuh di tengah pepohonan. Cerita itu sampai ke telinga Purbararang. Ia tertawa mengejek. "Mana mungkin adikku yang terkutuk bisa hidup bahagia di hutan?" Tapi semakin banyak rakyat yang berbicara, semakin gelisah hatinya. Ia takut nama Purbasari kembali harum di mata rakyat. Maka, dengan keangkuhannya, Purbararang memutuskan untuk datang sendiri ke hutan, ditemani oleh rombongan besar dan tunangannya, Indrajaya. "Kita lihat," katanya sinis, "sejauh mana keberuntungannya bertahan." Hari itu, hutan yang biasanya tenang mendadak ramai oleh derap kuda dan suara pasukan. Purbasari yang sedang menjemur kain terkejut melihat rombongan besar mendekat. Di depan mereka berdiri Purbararang dengan wajah angkuh dan senyum tajam. "Adikku tercinta," katanya dengan nada pura-pura manis, "kabar tentangmu telah sampai ke telingaku. Aku datang untuk menguji kebenarannya." Purbasari hanya menunduk sopan. "Aku tidak ingin bertengkar, kakak," jawabnya lembut. Tapi Purbararang tidak peduli. Ia menantang Purbasari dalam berbagai perlombaan. Menenun, memasak, menghias taman, semuanya dilakukan di depan para saksi. Siapa yang kalah,
katanya lantang, harus meninggalkan Pasir Batang selamanya. Lutung Kasarung yang berdiri di belakang Purbasari mengepalkan tangannya, matanya memerah. Ia tahu, ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah ujian yang akan menentukan segalanya. Perlombaan pun dimulai. Udara di hutan terasa tegang. Para prajurit dan pelayan Purbararang berkerumun, menyaksikan dua putri kerajaan itu beradu kemampuan. Di babak pertama, mereka harus menenun kain sutra terindah. Purbararang menenun dengan penuh percaya diri, jemarinya lincah menari di atas alat tenun. Ia menoleh ke arah Purbasari dengan senyum sinis. Namun, Purbasari tetap tenang. Di sisinya, Lutung Kasarung mengangkat tangannya perlahan, dan tanpa sepengetahuan siapapun, benang-benang Purbasari mulai bersinar lembut. Dalam waktu singkat, hasil tenunan Purbasari berubah menjadi kain berkilau, halus seperti cahaya bulan. Semua orang tertegun. Tidak mungkin, seru Purbararang dengan nada tak percaya. Tapi para saksi tahu, kain itu sungguh memukau, jauh melampaui hasil sang kakak. Purbasari hanya menunduk, sementara Lutung Kasarung menatapnya dengan bangga. Kemarahan Purbararang membara. Ia tak rela kalah begitu saja. Kita adakan tantangan kedua, serunya lantang. Kali ini, siapa yang dapat menghias taman paling indah di tengah hutan ini, dialah pemenangnya. Tanpa ragu, Purbararang memanggil pelayannya untuk membawa bunga dari istana, menyusunnya dalam pola rumit yang penuh warna. Tapi Purbasari hanya menatap sekeliling, lalu berjongkok dan menanam bunga liar yang tumbuh di tanah. Lutung Kasarung menutup matanya sejenak. Angin tiba-tiba berhembus lembut. Dari bumi yang basah, bermunculan bunga-bunga berwarna keemasan, kupu-kupu beterbangan, dan aroma harum memenuhi udara. Dalam sekejap, hutan yang gelap berubah menjadi taman surgawi. Semua orang terpana. Indah sekali, bisik salah satu prajurit. Purbararang menggertakkan gigi. Ini, sihir. Ini tidak adil. Tapi tidak ada yang memedulikannya. Semua mata terpaku pada Purbasari yang berdiri di tengah taman, dengan wajah bercahaya dan hati yang tulus. Namun, Purbararang belum mau mengakui kekalahannya. Dengan nada tinggi, ia mengajukan tantangan terakhir. Jika kau benar-benar lebih baik dariku, ujarnya, buktikan bahwa calon pendampingmu lebih tampan daripada Indrajaya. Kalimat itu membuat semua orang terkejut. Purbasari menatap kakaknya dengan bingung. Aku tidak punya calon suami, Kak, katanya pelan. Purbararang tertawa terbahak. Hahaha. Jadi siapa? Seekor lutung itu? Semua orang ikut menertawakan Purbasari. Lutung Kasarung diam, namun matanya menatap tajam ke arah Purbararang dan Indrajaya. Purbasari memandang lutung itu dengan lembut. Aku tidak malu, katanya penuh keyakinan. Dia sahabatku. Dialah yang selalu menolongku. Bagiku, dialah yang paling tampan karena hatinya baik. Suasana seketika hening. Tak ada yang menyangka Purbasari akan berkata seperti itu. Purbararang yang tersulut amarah menatap ke arah lutung sambil mengejek. Tampan? Makhluk seperti itu. Tapi sebelum tawanya sempat berlanjut, bumi tiba-tiba bergetar. Angin berputar kencang, dedaunan beterbangan. Lutung Kasarung berdiri tegak, matanya bersinar menyilaukan. Dari tubuhnya terpancar cahaya putih yang semakin terang, hingga menutupi seluruh pandangan. Semua orang berteriak ketakutan. Suara petir bergemuruh di langit, dan aroma bunga melati tiba-tiba memenuhi udara. Apa yang terjadi? Jerit Purbararang. Dalam cahaya itu, tubuh lutung perlahan berubah. Bulunya lurus satu persatu, dan di tempatnya muncul kulit manusia yang halus, wajah tampan, dan sorot mata yang lembut namun berwibawa. Ketika cahaya meredup, yang berdiri di hadapan mereka bukan lagi seekor lutung, melainkan seorang pangeran dengan aura yang menakjubkan. Semua terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Pangeran itu berdiri gagah, mengenakan jubah berkilau yang seolah terbuat dari sinar matahari. Ia menatap Purbasari, lalu berlutut di hadapannya. Namaku Guru Minda,
katanya dengan suara dalam dan tenang. Aku berasal dari Kahyangan. Aku dikutuk menjadi lutung karena kesombongan yang pernah kulakukan. Tapi karena ketulusan hatimu, Purbasari, kutukan itu kini terangkat. Purbasari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak bisa berkata apa-apa selain terharu dan bersyukur. Sementara itu, Purbararang yang tadi begitu angkuh kini gemetar. Ia menyadari betapa dalam kesalahannya, bahwa iri dan kebencian telah membutakan hatinya. Suasana di hutan itu berubah menjadi sakral, seolah seluruh alam menyaksikan keajaiban yang menyingkap kebenaran sejati, bahwa cinta dan ketulusan selalu lebih kuat dari keangkuhan dan iri hati. Udara di hutan tiba-tiba terasa hening. Semua orang menunduk, tak berani bersuara. Pangeran Guru Minda berdiri tegak di hadapan Purbararang yang kini terjatuh lemas di tanah. "Duhai Kakanda," ucapnya lembut, "aku bukan datang untuk menuntut balas. Aku datang untuk menunjukkan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya." Purbasari menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Purbararang, yang sejak awal dipenuhi rasa iri dan dendam, kini menunduk penuh penyesalan. "Adikku," suaranya bergetar, Aku telah salah. Aku dibutakan oleh kesombongan dan rasa takut kehilangan segalanya." Air mata pun jatuh di pipinya, mencuci noda iri yang selama ini menutupi hatinya. Purbasari mendekat, memegang tangan kakaknya dengan lembut. "Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan, Kak. Aku telah memaafkanmu, bahkan sebelum kau memintanya." Kata-kata itu menggetarkan hati semua orang yang hadir. Purbararang menangis semakin keras, dan di tengah tangisnya, Indrajaya yang selama ini berdiri di sisinya mundur pelan-pelan. Ia tahu, kejahatannya pun tak bisa lagi ditutupi. Guru Minda menatapnya tajam. "Kau, yang menebar fitnah dan ikut menjerumuskan seorang putri yang tak bersalah, terimalah ganjaran dari perbuatanmu." Seketika, angin berhembus kencang, dan tubuh Indrajaya berubah menjadi seekor kera yang melarikan diri ke dalam hutan, menjerit ketakutan. Semua orang terperanjat. Purbararang menjerit lirih, tapi Purbasari hanya memeluknya erat. "Biarlah semua berlalu," katanya lembut, "biarlah kita memulai hidup yang baru." Guru Minda menatap keduanya dengan senyum penuh kebijaksanaan. Inilah kekuatan cinta dan pengampunan. Hanya hati yang suci yang dapat menghapus dosa sebesar apapun. Langit kembali cerah. Cahaya matahari menembus pepohonan, menciptakan kilauan emas di antara embun pagi. Burung-burung bernyanyi, seolah ikut bersukacita. Rakyat yang datang bersama Purbararang kini berlutut hormat di hadapan Purbasari dan Guru Minda. "Hidup Ratu Purbasari," seru mereka serempak. "Hidup Pangeran Guru Minda." Suara mereka menggema di seluruh penjuru hutan, menyatu dengan kicauan alam. Purbasari menatap rakyatnya, hatinya dipenuhi haru. Ia tidak pernah membayangkan, dari seorang putri yang diasingkan dan dihina, kini ia berdiri sebagai simbol kebaikan dan pengampunan. Guru Minda menggenggam tangannya, dan seketika sinar lembut turun dari langit, menyelimuti mereka berdua seperti restu para dewa. Mereka pun kembali ke istana Pasir Batang. Rakyat menyambut mereka dengan sukacita. Jalanan dihiasi bunga, lonceng bergema di menara istana, dan senyum menghiasi wajah setiap orang. Di hadapan rakyat, Purbasari dinobatkan menjadi ratu yang sah, sementara Guru Minda berdiri di sisinya sebagai pendamping hidup dan pelindung kerajaan. Purbararang, yang kini telah menyesali semua perbuatannya, memilih untuk meninggalkan istana dan menjalani hidup sederhana, menebus kesalahannya dengan membantu rakyat kecil. Dan sejak hari itu, Pasir Batang kembali damai. Tidak ada lagi iri, tidak ada lagi kebencian, hanya cinta dan ketulusan yang memimpin negeri itu. Waktu berlalu, dan kisah mereka menjadi legenda. Di setiap sudut Pasir Batang, orang-orang masih menceritakan bagaimana seekor lutung ternyata seorang pangeran dari Kahyangan, dan bagaimana cinta tulus mampu mengubah nasib serta menyembuhkan luka hati. Hingga kini, ketika angin berhembus di antara pepohonan hutan tua, orang-orang percaya bahwa itu adalah bisikan lutung Kasarung,
pangeran yang turun ke bumi untuk mencari arti sejati dari cinta dan kesucian hati. Dan bagi siapapun yang mendengarnya, kisah itu menjadi pengingat bahwa dalam hidup, keindahan sejati tidak datang dari rupa dan harta, melainkan dari hati yang tulus, yang mampu mengasihi bahkan saat disakiti.